Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, dan kita masih membahas bab tentang fenomena kesyirikan, dan kita masuk pada poin yang ke-8, berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah kesyirikan, seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang sangat bertentangan dengan Al-Quran Karim dan juga hadis yang sahih, yaitu apabila ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia tersebut. Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis sahih, seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal Allah jelas-jelas memaklumkan perang terhadap para pelakunya. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada poin yang ke-8 ini ada beberapa faedah yang kita akan petik. Kenapa kemudian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyeret kepada kesyirikan? Pertama, kita akan bahas pentingnya kita tunduk kepada syariat yang diturunkan kepada kita. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berhukum kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Contoh saja, kita bisa baca surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak dinyatakan beriman sampai mereka berhukum kepadamu terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak dapati dalam hati-hati mereka keberatan terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menyerahkan sepenuhnya. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam radhiyallahu an, berselisih dengan seorang laki-laki dari Ansor. Lah, Ansor ini salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar. Lah, kebetulan Zubair dan sahabat Ansor ini punya tanah berdekatan, yang satu di atas, yang satu di bawah. Lah, Zubair itu yang di atas, milik orang Ansor ini di bawah. Ketika kemudian hendak mengairi kebunnya, otomatis kan harusnya diairi dari atas dulu baru ke bawah. Tapi orang Ansor ini tidak mau.
maunya air itu dialiri ke kebun dia dulu. Terserah setelahnya diairi ke siapa, entah ke Zubair, entah ke siapa. Tapi Zubair pun tak mau. Dia mengatakan tidak bisa. Air ini harus diairi ke ladangku dulu. Akhirnya kemudian cekcoklah dua sahabat ini, antara Zubair dan seorang sahabat dari Ansar ini. Sampailah kemudian masalah ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, isqi hadiqata Zubair, isqi ya Zubair, thumma hbisil ma hatta yarji'a ilal jidr. Kata Nabi SAW, kalau begitu airi dulu punyamu wahai Zubair, sampai penuh kebun. Baru setelah itu kemudian air itu dialirkan ke kebun saudaramu Ansar itu. Tiba-tiba kemudian orang Ansar tak terima nih. Marah dia dan mengatakan, ya Rasulullah, angkana ibnu ammatika. Apakah karena Zubair itu anak daripada pamanmu sehingga kau mendahulukan Zubair daripada aku, katanya. Maka Nabi SAW marah, ya, karena keputusannya tidak dihargai orang Ansar ini, dan menuduh bahwa Nabi SAW ketika memutuskan karena hubungan kekerabatan. Karena Zubair itu anak pamannya, sehingga orang Ansar mengatakan, apa gara-gara dia anak pamanmu kau dahulukan dia dan belakangkan aku, seolah-olah mengatakan seperti itu. Maka Nabi SAW marah, kemudian mengatakan, ya Zubair, cepat airi kebunmu, kemudian tahan kalau sudah penuh. Akhirnya kemudian Zubair pun melaksanakan perintah Nabi SAW. Setelah penuh baru diairkan ke kebun orang Ansar itu. Maka dari sini turun ayat ini nih, fala wa rabbika la yu'minu. Sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak dinyatakan sempurna imannya, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka bisa menjadikan dirimu wahai Muhammad sebagai pemutus, sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajiduna fi anfusihim haraja, sampai mereka tidak ada keberatan dalam hati-hati mereka, mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Nabi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperkuat keputusan Nabi SAW bahwa kita dipaksa untuk taslim. Apapun kondisinya, harus betul-betul menyerahkan ketundukan kita kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bi, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azig. Aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun yang Nabi SAW amalkan, kecuali aku usahakan untuk ikut mengamalkannya. Karena aku takut, kata Abu Bakar, jikalau aku meninggalkan sesuatu dari perintahnya, aku tidak menuruti perintahnya, an azig, dipastikan aku sesat. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia mengatakan, kalau sampai ada satu perintah tidak aku laksanakan dari Nabi SAW, dipastikan aku sesat. Itulah takutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya hampir seluruh para sahabat Nabi SAW adalah percontohan bagaimana mereka, ketundukan mereka kepada syariat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal. Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirah, wanita-wanita muhajirah, wanita-wanita Madinah yang awal-awal.
Lamma anzalallah, tatkala Allah turunkan, wala yadribanna bihumurihin ala juyubihin, hendaklah mereka melembrehkan jilbab-jilbab mereka. Apa yang terjadi? Syaqaqna murutahunna fahtamarna biha. Maka mereka langsung pulang. Mereka merobek kain apapun yang bisa dirobek, kemudian mereka gunakan untuk menutup kepala mereka. Jadi ketika turun ayat hijab itu, semua wanita pulang. Kalau ada taplak meja lah pokoknya. Yang penting bisa ditutupi kepalanya. Gorden disobek. Yang penting mereka bisa menutup aurat mereka. Begitulah gambaran wanita-wanita muhajirat. Makanya Aisyah mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Ketika turun ayat hijab, tidak ada satu wanita Ansar kecuali pulang merobek kain dan menutupi wajah-wajah mereka. Menunjukkan bahwa baik laki-lakinya, baik perempuannya, mereka luar biasa ketundukannya kepada syariat Allah dan Rasulnya. Bahkan disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi saat Nabi SAW sekitar 16 bulan, solat itu kan masih menghadap Baitul Maqdis, belum menghadap Baitullah Al-Haram. 16 bulan itu Nabi SAW tidak enak hati kalau solat itu masih berkiblat ke Baitul Maqdis, karena kiblatnya sama dengan kiblatnya Yahudi masalahnya. Jadi Nabi SAW berusaha berdoa kepada Allah agar Allah memalingkan kiblat ke yang lain. Maka Allah kabulkan permintaannya. Akhirnya ketika Nabi SAW sedang melaksanakan solat, turun perintah agar kiblatnya dialihkan. Akhirnya kemudian Rasul senang karena rupanya dialihkan ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah Al-Mukarramah, tepatnya ke Ka'bah. Maka semua para sahabat yang ada di kota Madinah tidak lagi berkiblat ke Baitul Maqdis, tetapi diarahkan ke Baitullah Al-Haram. Masalahnya, orang-orang yang berada di daerah Kuba itu tidak mendengar bahwa kiblat itu sudah diarahkan ke tempat lain. Kecuali setelah Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberitahu orang-orang yang ada di Kuba. Maka berangkatlah utusan Nabi SAW sampai di Kuba. Ketika sampai di Kuba, sahabat sedang solat subuh. Ya. Nah, ketika itu mereka baru mendapatkan 1 rakaat dan masih menghadap Baitul Maqdis. Jadi 1 rakaatnya itu masih menghadap Baitul Maqdis. Ketika hendak ke rakaat kedua, barulah kemudian utusan Nabi ini berteriak, ala wa innal kiblata qad surrifat. Kiblat sudah dipalingkan loh. Tidak lagi ke Baitul Maqdis, tetapi ke Baitullah Al-Haram. Maka disebutkan dalam riwayat, maka fastadaru ilal kiblati athna'a salatihim. Mereka pun berputar 180 derajat. Yang tadinya ngarah ke sana jadi ngarah ke sana gitu ya. Yang tadinya berbalik itu 180 derajat tuh. Sementara mereka sedang solat, dalam riwayat mereka sedang ruku pada rakaat kedua tuh. Maka mereka pun berputar saat ruku tuh, langsung mengarah ke Baitullah Al-Haram. Lihat bagaimana taslimnya para sahabat kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dalam kondisi solat saja mereka langsung berputar itu tanpa berfikir iya atau tidak kan itu. Karena di zaman itu tidak ada sahabat yang berdusta masalahnya. Makanya kemudian mereka yakin saja. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana taslimnya mereka kepada syariat. Kemudian juga riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan juga riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya. Jadi satu hari Nabi SAW itu jalasa 'alal mimbar yaumal jum'ah, duduk di atas mimbar di hari Jumat. Falamma jalasa, ketika Nabi SAW duduk, Rasul mengatakan, ijlisu, duduk semua kalian. Jadi ketika Rasul duduk, Rasul mengatakan kepada jemaah di masjid itu, duduklah kalian semua. Maka kata-kata Rasul, duduklah kalian semua,
itu suara Nabi itu kan lantang sampai jauh. Ya, walaupun di zaman itu belum ada mukabbir as-saut, belum ada kayak kita ini sound system gitu ya. Yang kalau kita ngomong di sini kedengaran sampai di sana. Tapi di antara mukjizat Rasul pun, Rasul itu punya suara lantang yang bisa didengar sampai jauh gitu ya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Ansar. Ketika itu dia berada di Bani Ghanam, ya enggak jauh sih dari Masjid Nabawi, Bani Ghanam itu. Tapi dia mendengar. Maka tiba-tiba ketika Rasul mengatakan duduklah kalian, duduk dia. Padahal enggak ada di tempat dia. Ya. Jadi kemudian ketika Nabi SAW selesai, kemudian keluar lewat di Bani Ghanam, dilihatnya Abdullah bin Rawaha itu sedang duduk. Maka Rasul mengatakan, "Masya'nuk? Kenapa kau duduk-duduk di sini?" Kata Rasul. Maka kata Abdullah ibn Rawaha ini, "Sami'tu kataqulu ijlisu fajalastu." Karena aku mendengar kau berteriak suruh duduk, aku duduklah kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Zadakallahu ta'atan." Semoga Allah menambah ketaatan kepadamu. Lihat, sahabat ini tidak tahu apa maksudnya. Suruh duduk, duduk. Kalau kita kan tanya dulu, suruh duduk, maksudnya apa duduk ini kan begitu. Tapi begitulah para sahabat, sampai pun disuruh duduk, mereka duduk. Ya, karena yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahu. Nabi melihat ada seorang laki-laki di tangannya menggunakan cincin emas. Dan bagi seorang laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas, karena itu khusus perempuan kan itu. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW kemudian memegang tangannya, melepas cincinnya dan membuangnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi." Salah seorang di antara kalian hendak menyengaja untuk melempar dirinya ke dalam api dari api neraka, kemudian diletakkan dalam tangannya. Kemudian Nabi SAW selepas itu langsung pergi. Ketika Rasul pergi, adalah kawan yang punya yang tadinya menggunakan emas di tangan ini ngomong sama orang ini dan mengatakan, "Ini Nabi sudah pergi, ambil lagi lah sayang, masa cincin dibuang, ambil lagi lah. Ya walaupun tidak dipakai manfaatkanlah kan begitu." Tapi dia mengatakan, "La wallahi, demi Allah tidak. La akhudu abadan qad tarahahu Nabi SAW." Aku tidak akan mengambil barang yang dibuang Nabi gitu. Enggak mau saya. Barang itu sudah dibuang Nabi, enggak mungkin aku ambil gitu. Begitulah ketakutan para sahabat. Ya, dan ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Satu hari kata Abdullah bin Mas'ud ini, "Aku pernah memukul budakku dengan pecut. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku, 'I'lam ya Aba Mas'ud, Abu Mas'ud, hati-hati.' Jadi ketika dia memukul budaknya, tiba-tiba ada suara dari jauh, 'Aba Mas'ud, hati-hati. Jangan kau pukul budak itu,' katanya. Lah ketika itu karena kondisi sahabat ini lagi marah. Abi Mas'ud ini Al-Badri radhiyallahu an, sehingga kurang dengar kalau ada yang kemudian menegur dia dari belakang itu. Ketika emosinya sudah mereda, kemudian dia menengok ke belakang, rupanya Nabi yang negur itu. Apa? Kagetlah Abu Mas'ud ini. Rupanya Nabi yang menegur. Kemudian dia mengatakan, ketika aku melihat Nabi, fa'alqaitus sauta min yadi, maka aku pun lempar pecut yang di tanganku. Faqala, kemudian
Nabi SAW mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, anna Allah aqdara alaika minka ala hadzal ghulam." Ibnu Mas'ud, kata Rasul, Allah lebih bisa untuk membalaskan apa yang kau lakukan kepada budakmu. Kau jangan zalim sama budakmu, Allah nanti balas. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la adribu mamlukan ba'dahu abada. Setelah Nabi SAW bicara seperti itu, sampai mati aku tidak pernah lagi memukul budakku, katanya. Karena takut. Ya. Begitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketaatannya kepada syariat, gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ketika Nabi SAW sedang sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba kemudian Nabi SAW di tengah solat itu melepas sandal. Dilepaskanlah sandal itu. Semua sahabat melepas sandal. Ketika falamma qada Rasulullah SAW salatahu, ketika Rasul selesai solat, Rasul bertanya kepada makmum itu, ma hamalakum ala ilqaini alikum. Ada apa sandal kalian kenapa dicopot? Maka sahabat polos sajalah, mereka mengatakan ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina. Karena kami melihat engkau melepas sandal, kamilah ikut-ikut lepas sandal, katanya kan. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak begitu. Jibril tadi atani datang kepadaku fa akhbirni anna fiha qadaran. Dia ngasih tahu di sandalku itu ada kotorannya, ada najisnya. Makanya aku lepas karena dalam kondisi salat. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adan falyamsahu wal yusalli fihima. Kata Rasul, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, sebelum masuk tengok sandalnya. Kalau kira-kira di sandalnya ada kotoran, ada najisnya, cukup diusap-usap ke tanah, dan itulah cara membersihkannya. Salatlah dengan dua sandal itu. Tapi di sini syahidnya apa? Semua sahabat melepas sandal hanya gara-gara Rasul melepas sandal, itulah maksudnya. Padahal di sandal-sandal para sahabat tidak ada kotoran, tapi mereka itu melakukan apapun yang dilihat Rasul, dikhawatirkan jangan-jangan ketika itu turun wahyu, kan tidak tahu, namanya lagi sholat. Makanya sahabat hanya mengikuti apa yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau contoh yang lain, ya, ketika terjadi pengharaman khamar, Anas ibn Malik radhiyallahu an itu kan berada di rumah Abu Talha radhiyallahu an, dan di rumah Abu Talha itu sedang ada tamu. Dan minuman khamar itu menjadi kebiasaan untuk menjamu tamu di zaman itu, karena belum diharamkan masalahnya. Jadi saat Anas menuang-nuangkan khamar ke gelas-gelas tamu di rumah Abu Talha itu, tiba-tiba kemudian mendengar ada kegaduhan di luar rumah tuh. Maka Abu Talha mengatakan kepada Anas, ya Anas, keluar. Ada apa tuh kok ramai kali di luar sana? Akhirnya Anas pun keluar. Sebentar waktu datang lagi memberitahu, ya Abu Talha, Nabi SAW sudah mengutus orang untuk memberitahu bahwa khamr dilarang dan diharamkan selamanya. Innal khamra qad hurrimat. Khamr sudah diharamkan. Maka ketika itu langsung Abu Talha menuangkan khamr-khamr di depan rumahnya. Dan dilihatnya seluruh orang-orang Ansor masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil khamar mereka dan menuangkan di depan rumah mereka. Sampai perawi hadis mengatakan, hatta salat syawari'ul Madinah. Sampai gang-gang kota Madinah itu banjir gara-gara khamar dituangkan itu. Ya, karena diharamkan masalahnya. Lihat bagaimana para sahabat tidak berpikir yang penting ini perintah atau ini larangan, langsung main kerjakan, langsung main tinggalkan. Itulah hebatnya taslimnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu itu perintah Allah, ya, perintah Nabi ya perintah Allah. Itulah yang ada di benak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat itu sampai kalau ada orang yang menyelisih perintah Nabi itu tidak mau teguran tuh, walaupun sama anaknya.
Seperti umpamanya kasusnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan putranya namanya Bilal. Ya, bukan Bilal bin Rabah. Bilal putra Ibnu Umar. Jadi satu hari, ya namanya orang tua bertandanglah ke rumah putranya Bilal ini, Ibnu Umar ini. Kemudian ngeluhlah istrinya Bilal ini mengeluh kepada mertuanya Ibnu Umar dan mengatakan, wahai ayahku, bisa enggak kau nasihati suamiku? Dia melarang kami untuk pergi ke masjid karena dia sangat cemburu dengan kami. Akhirnya kemudian Ibnu Umar menasihati putranya Bilal. Ya Bilal, jangan kau larang tuh wanita-wanitamu, istrimu, anak wanitamu untuk pergi ke masjid. Karena Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah an tusalliyanna fil masjid. Karena jangan kalian, kata Rasul, melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Biarkan mereka ke masjid selama syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kan begitu. Tetapi Bilal ini tetap mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah tetap aku larang, enggak boleh. Dari situlah kemudian marah Ibnu Umar nih. Dia kasih tahu sabda Nabi, malah dia katakan, kata Nabi, silahkan jangan larang wanita-wanita kalian berangkat ke masjid, kau pula mengatakan saya akan larang. Maka kata Ibnu Umar, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ana lanamna'uhunna wallah la ukallimuka abada. Dia mengatakan, aku ceritakan ini dari Nabi loh, kau katakan aku akan larang, demi Allah aku tidak akan bicara dengan kamu selamanya, katanya. Lah ini kan bapak dengan anak tuh. Bagaimana Ibnu Umar memberikan pelajaran kepada anaknya gara-gara anaknya melawan hadis Nabi SAW sampai dia mengatakan saya tidak akan bicara kamu. Dan dalam keterangan hadis, Ibnu Umar lama tidak mengajak bicara anaknya gara-gara kasus ini. Ya, begitulah pembelaan para sahabat Nabi SAW dan banyak lagi. Ya, kalau kita menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat, bagaimana ketundukan mereka kepada syariat Allah dan juga Rasulnya. Baik. Jadi di sini mu'alif rahimahullahu taala memasukkan berhukum dengan hukum selain Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala bisa masuk dalam kategori syirik. Begini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Hukum Allah itu kan terbagi dua, ya. Hukum Allah itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan hukum syar'i. Ada yang disebut hukum syar'i. Ya, hukum syar'i ini ya Al-Quran, Sunnah. Itu hukum syar'i namanya. Dan Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah yaqusul haq wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan terbaik. Al-An'am 57. Jadi Allah itu adalah pemberi keputusan terbaik. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang terbaik. Apa yang ada pada hadis Nabi SAW yang sahih itulah yang terbaik. Tidak ada hukum yang terbaik melainkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya hukum kauni. Hukum kauni ini adalah hukum yang berkaitan dengan kejadian alam. Dan kita harus meyakini bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang menguasai, dan ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu disebut hukum kauni. Ya, sehingga jangan sampai kemudian terpikir bagi kita ada wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi ini dikuasai selain Allah, diatur oleh selain Allah, dimiliki oleh selain Allah. Tidak ada, bahkan badan kita itu milik Allah. Jangan cerita langit bumi, badan kita juga milik Allah. Karena ada sebagian orang yang meyakini, oh gunung ini pemiliknya, laut ini Nyi Roro Kidulnya, ini gitu kan. Nah itu kan tidak bisa seperti itu. Ini menyalahi hukum kauni namanya. Ya.
Makanya Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 41 itu, wallah yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dia maha cepat perhitungannya. Taib. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Ini inti pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh sekali. Taib. Dalam ayat ini ada kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan tauhid adalah ma'ubida min dunillah. Segala apa yang disembah selain Allah itu disebut tauhid. Pokoknya kalau ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang disembah, itulah tauhid, kata Imam Malik. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala lebih rinci lagi, mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam hal satu yang disembah, dua yang diikuti, tiga yang ditaati. Pokoknya kalau melampaui batas ya, terlampau berlebihan dalam menyembah, dalam mengikuti dan mentaati, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itulah disebut tauhid. Maka kalau kita rinci berarti ada 3 poin di sini. Ya. Pertama, menyembah sesuatu secara berlebihan. Menyembah sesuatu secara berlebihan. Kalau sampai kemudian menyembah sesuatu secara berlebihan, seperti umpamanya menyembah zat yang mati atau zat yang hidup lah. Kalau yang mati seperti menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan dan begitu seterusnya kan, zat-zat yang mati. Atau zat yang hidup seperti menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah ini, menyembah itu kan gitu ya. Ya. Maka ini bisa sampai kepada menjadikan sesembahan itu tauhid. Kalau seandainya dia menyembah sesuatu secara berlebihan. Karena tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti ketika dia menyembah selain Allah, berarti dia menyembah berlebihan namanya. Karena tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Ketika diselewengkan penyembahan kepada selain Allah, berarti dia sudah berlebihan dalam menyembah, melintasi batas sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti secara berlebihan. Kalau tadi menyembah, sekarang mengikuti secara berlebihan. Di antaranya seperti ya tadi, undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Mengikuti undang-undang yang berlebihan, padahal undang-undang itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Makanya dahulu di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita tahu bahwa tentara Tatar itu kan pernah menguasai kaum muslimin. Tentara Tatar itu Mongol. Ya, rajanya namanya Genghis Khan ketika itu. Lah Genghis Khan ini ketika berkuasa, karena tentara Tatar kan sempat menguasai kaum muslimin di zaman itu, membuat undang-undang Genghis Khan ini. Yang undang-undang itu disebut
Ilyasik namanya. Ilyasik ini kumpulan dari seluruh ajaran Islam, ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran macam-macam itu dikumpulkan jadi satu sama jenis khan ini. Kemudian dijadikan undang-undang negara. Ya dia pikir itu cocok gitu ya. Makanya ketika itu para ulama bangkit. Para ulama di zaman itu bangkit dan mengatakan kepada kaum muslimin tidak boleh mengikuti ajaran jenis khan ini. Karena jenis khan ini mau mencampurkan seluruh ajaran jadikan satu undang-undang. Makanya ditentang para ulama di zaman itu. Ya, karena kalau sampai kemudian mengikuti ajaran Genghis Khan ini, maka mereka menganggap ini ajaran tagut. Kenapa? Karena bercampur baurnya hak dengan batil di dalamnya itu. Ulama bangkit di zaman itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mentaati yang berlebihan. Mentaati yang berlebihan. Seperti ulama atau pemerintah menghalalkan yang diharamkan, atau sebaliknya kemudian diterapkan dalam undang-undang kemudian kita ikuti, maka nggak boleh. Ya, seperti contohnya pemerintah menghalalkan riba, ya tidak bisa kita ikuti. Riba haram. Menghalalkan zina, ya tidak bisa, itu diharamkan Allah. Ya, jadi kalau sampai mentaati sesuatu yang berlebihan, sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini masuk dalam kategori contoh-contoh tagut tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya pernah singgung juga di sini, yang harus dipahami adalah ketika kita ini bicara soal berhukum dengan selain Allah, ya, jangan sampai kemudian kita memahami seperti yang dipahami orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka menganggap bahwa hukum dengan selain Allah itu, berhukum dengan hukum selain Allah itu main kafir. Orang Khawarij itu, mereka mengkafir-kafirkan orang yang berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari Islam dan kalau mati masuk neraka dan tidak akan pernah keluar. Itu orang-orang Khawarij itu. Yang kita kenal di negeri kita diadopsi orang-orang teroris. Ya, kenapa mereka melakukan anarkis sampai melakukan bom bunuh diri dan mentogut-togutkan pemerintah, mengkafir-kafirkan pemerintah. Akhirnya bukan hanya pemerintah, semua yang dukung pemerintah kafir. Jadi yang enggak kafir dia saja. Itu tidak benar, ya. Karena kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, hukum asal berhukum dengan selain Allah itu tidak sampai kufur akbar. Hukum asalnya, ya. Jadi hukum asal berhukum dengan selain Allah itu tidak sampai kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam, tidak. Hukum asalnya itu kufur asghar saja itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah dia kafir. Maksud kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam, tetapi kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Kafir tapi tidak kafir alias fasik. Kalau dengan bahasa lain tidak sampai kufur akbar tapi kufur asghar. Karena kufur akbar itu kan keluar dari Islam. Kalau kufur asghar kan tidak. Jadi hukum asal berhukum dengan selain Allah itu bukan kufur akbar. Bukan keluar dari Islam, tidak. Tetapi hanya sebatas fasik saja. Mana dalilnya? Dalilnya karena ada perkataan seorang tabi'in, Abdullah ibn Syakik, mengatakan, "Maka as-sahabatu yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun atau tarkuhu kufrun ghairu shalah." Tidaklah para sahabat memandang satu amalan yang kalau ditinggalkan sampai bisa kufur, keluar dari Islam, kecuali salat. Jadi yang dipandang keluar dari Islam itu kalau sampai ditinggalkan, sahabat hanya menyebutkan satu amalan saja. Apa itu? Salat. Berarti kalau seandainya meninggalkan selain salat, umpamanya zakat, haji, puasa, berarti tidak sampai kufur. Karena di sini kata Abdullah ibn Syakik, dia mengatakan, ya, tidaklah para sahabat memandang satu amalan jika ditinggalkan menjadi kufur kecuali solat. Berarti selain solat tidak masuk di sini. Lah berhukum dengan hukum selain Allah itu berarti masuk juga selain solat.
Berarti hukum asalnya berhukum dengan hukum selain Allah itu tidak sampai kafir, karena yang sampai kafir itu hanya sholat saja. Itu maksudnya. Ya, maka dari sini kata para ulama, berhukum asal hukum selain Allah itu tidak sampai kufur akbar, tetapi hanya kufur asghar saja. Apalagi surah Al-Maidah 44 tadi yang dikatakan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dia kafir, maka ijma' kesepakatan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud kafir di sini bukan keluar dari Islam, tetapi kufrun duna kufrin alias fasik. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan laisa bil kufril ladzi yadhhabuna ilaihi annahu laisa kufran yang atau yang kilu anil millah, walakin al murad kufrun duna kufrin. Kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya Al-Maidah 44 itu bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, tetapi maksudnya kufur di bawah kufur, maksudnya fasik. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti hukum asalnya berhukum kepada selain hukum Allah itu adalah kufur asghar, tidak menjadi kufur akbar. Bisa. Kufur asghar itu bisa jadi kufur akbar tuh. Kapan itu? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi yang merubah status dari kufur asghar menjadi kufur akbar ini kita akan rinci sedikit ya. Jadi orang-orang yang membuat hukum atau undang-undang ada beberapa kondisi ya. Satu nih, orang yang mengakui dirinya bersalah dalam membuat hukum dengan selain hukum Allah. Mungkin dia tahu kayaknya nggak benar ini, menyelisih Quran Sunnah ini. Cuman apalah daya, di negeri kita ini tidak bisa diterapkan hukum Allah. Terpaksalah kemudian dia membuat undang-undang yang menyelisihi hukum daripada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kondisi seperti ini ada beberapa kondisi dia tetap membuat hukum selain hukum Allah karena sebuah kepentingan dunia, syahwat, ya. Maka orang seperti ini bisa kufur asghar. Karena masih meyakini bahwa yang terbaik itu Quran Sunnah, tapi masih dibuat juga. Nah, berarti orang ini tidak sampai kufur akbar, kembali kepada hukum asal, kufur asghar kan itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang kemudian membuat hukum dengan hukum selain Allah, tetapi karena untuk daripada tidak ada. Sebab kalau tidak diadakan nanti kerusakan akan melebar. Namanya dalam kaidah itu irtikab akhaffu dhararaini, mengambil yang paling ringan kerusakannya. Contoh di negeri kita ini kan tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri. Tetapi kalau kita tidak membuat alternatif supaya pencuri itu jera dan berhenti mencuri, nanti banyak pencurian. Akhirnya dibuatlah undang-undang KUHP, memperbanyakan penjara sekian tahun. Ya. Alasannya apa? Ya karena nggak mungkin diterapkan hukum potong tangan di sini. Ya, tetapi kan harus dibuat hukum jera, namanya mengambil yang paling ringan madaratnya, dibiarkan tetap mencuri, dibuatkan hukum menentang hukum selain Allah, kan begitu ya. Maka yang seperti ini kata para ulama, ya mudah-mudahan kalau tujuannya adalah akhaffu dhararaini, menempuh kemungkaran yang teringan, maka ya mudah-mudahan dapat pahala. Karena ini sama dengan mengingkari kemungkaran kan. Tetapi kan tidak bisa berhukum dengan hukum Allah karena negara kita tidak memperlakukan hukum Allah itu. Makanya diganti dengan hukum selain Allah tetapi dalam rangka mencegah kemungkaran. Wallahu alam ya. Ini kondisi yang kedua. Kemudian juga orang yang meyakini bahwa dirinya tidak salah ketika membuat hukum dengan hukum selain Allah ini ada beberapa kondisi. Satu, meyakini akan bolehnya membuat hukum sendiri selain Allah. Maksudnya seakan-akan dia merasa boleh untuk membuat hukum sendiri sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kufur akbar karena menandingi hukum namanya. Kalau dia sampai meyakini bolehnya membuat hukum selain Allah untuk menandingi hukum Allah, ini bisa kufur akbar. Ini bisa keluar dari Islam. Ya.
Yang kedua, meyakini hukum yang dibuat itu sama dan sederajat. Ini juga sama. Ya, kemudian yang ketiga, dia merubah dan mengganti hukum secara keseluruhan dari hukum Allah. Ini juga bisa tingkat kufur akbar. Jadi ada 3 kondisi. Yang merubah dari hukum kufur asghar menjadi kufur akbar. 1, dia meyakini bolehnya membuat hukum selain hukum Allah. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Maka hukum dia akan menjadi hukum tandingan kepada hukum Allah, maka ini kufur akbar. Yang kedua, meyakini hukum yang dibuatnya setara dengan hukum Allah. Ini berubah dari kufur asghar jadi kufur akbar. Yang ketiga, dia mengganti secara keseluruhan hukum Allah dengan hukum dia. Ini lagi parah lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ada orang yang tidak setuju namun karena darurat sehingga dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama tidak mengapa. Kalau memang darurat gitu ya. Karena di negeri kita kan memang tidak bisa bulat-bulat mengambil hukum Allah. Walaupun sebenarnya secara global negeri kita sudah banyak berhukum dengan hukum Allah kan. Kalau kita ke KUA juga kita lihat hukum pernikahan juga ikut hukum Allah. Kalau kita ke PA juga hukum waris masih hukum Allah. Salat, puasa, zakat dan begitu seterusnya. Secara umum alhamdulillah ya negeri kita ini masih mengacu kepada hukum Allah kan begitu. Cuman ada beberapa hukum yang memang tentu berkaitan dengan masalah hudud, yaitu belum yang mengacu kepada hukum Allah. Seperti kalau mencuri ya belum ada potong tangan kan itu ya. Kalaupun berzina belum ada rajam, belum ada hukum pancung dan begitu seterusnya. Ya, tapi secara keseluruhan alhamdulillah negeri kita ini. Ya, tetapi tadi jangan sampai kita meyakini bahwa hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dibandingkan hukum Allah ini bahaya. Nanti bisa bergeser dari kufur asghar bisa menjadi kufur akbar, bahkan bisa menjadi sebuah kesyirikan yang kemudian dicontohkan oleh muallif rahimahullahu taala. Wallahu alam. Inilah poin yang ke-8, berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai di sini kalau ada yang bertanya.